Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semua. Pagi ini kita akan belajar tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praaksara di Indonesia. Pengertian praaksara. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara artinya tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat ditemukan pada waktu itu. Oke, selanjutnya kita masuk di jenis persebaran manusia purba di Indonesia. Nah, yang pertama adalah Meganthropus. Meganthropus merupakan manusia yang paling primitif yang ditemukan di Indonesia. Disebut Meganthropus paleojavanicus. Ini ditemukan oleh Eugne Dubois pada tahun 1891 dan sering disebut manusia raksasa karena memiliki tubuh yang sangat besar dan berbadan tegap, tulang pipi yang tebal, otot kunyah yang kuat, tonjolan kening yang menonjol, tonjolan belakang yang tajam, tidak memiliki dagu, berawakan tegap, dan memakan jenis tumbuhan. Selanjutnya, Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan fosil manusia yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Nah, Pithecanthropus ini ditemukan oleh orang yang sama, yaitu Eugne Dubois di Jawa Timur pada tahun 1891, yang bercirikan seperti dagu belum ada, hidungnya melebar, gerahamnya membesar, dan alat pengunyah juga tidak sekuat Meganthropus. Tonjolan kening tebal serata melintang pada dahi dari pelipis ke pelipis dan tonjolan belakang. Nah, Pithecanthropus ini juga dibagi atas 3 macam. Yang pertama, Pithecanthropus mojokertensis, yang kedua Pithecanthropus erectus, yang ketiga Pithecanthropus robustus. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri Pithecanthropus dari 3 macam ini. Yang pertama, Pithecanthropus mojokertensis. Nah, Pithecanthropus mojokertensis berciri memiliki badan yang tegap, tinggi badan sekitar 165-180 cm, memiliki tulang rahang dan geraham yang kuat, kening yang menonjol, tidak memiliki dagu, volume otak belum sempurna, hanya berkisar 750 cc sampai 1300 cc. Tulang atas tengkorak tebal dan berbentuk lonjong, memiliki bentuk alat pengunyah dan tengkuk yang lebih kecil dari manusia Homo. Nah, yang kedua, Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus ini bercirikan tinggi badan sekitar 165-180 cm, memiliki volume otak berkisar sekitar 750-1350 cc. Bentuk tubuh anggota badan tegap tetapi tidak setegap seperti Meganthropus. Nah, berjalan tegak, alat pengunyahnya alat tengkuk sangat kuat, bentuk geraham besar dengan rahang sangat kuat, bentuk tonjolan kening sangat tebal, melintang di dahi dari sisi ke sisi. Muka menonjol ke depan, dahi miring ke belakang, bentuk hidung tebal, bagian belakang kepala tampak menonjol. Nah, selanjutnya Pithecanthropus robustus. Nah, Pithecanthropus robustus bercirikan tinggi badan sekitar 155-180 cm, memiliki volume otak 750-1000 cc. Bentuk tubuh anggota badan tegap, alat pengunyah dan alat tengkuk kuat, geraham besar dengan rahang yang kuat, bentuk tonjolan kening tebal, bagian belakang kepala tampak menonjol. Manusia purba Homo, yaitu jenis manusia purba yang sudah maju. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Volume otak berkisar 1000-2000 cc. Alat pengunyah rahang, gigi, dan otot tengkuk sudah mulai mengecil. Muka lebar tidak begitu menonjol ke depan, hidung dan mulutnya menonjol, berjalan dan berdiri sudah tegap, sudah menciptakan alat-alat dari batu dan tulang. Manusia purba Homo merupakan jenis manusia purba yang cerdas yang telah maju dalam berpikir. Dikatakan sebagai cikal bakal nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan.
manusia sempurna yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang dan juga memiliki sifat seperti manusia sekarang ini, yakni Homo soloensis, Homo sapiens wajagensis, Homo floresiensis. Nah, selanjutnya masuk di perkembangan budaya awal masyarakat Indonesia. Nah, di sini adik-adik bisa melihat gambar di samping, yaitu ada tulang, ada batu yang masih belum diasah ya. Nah, pada masa ini disebut dengan masa berburu atau mengumpulkan makanan. Pada masa ini juga bisa disebut dengan zaman batu tua karena alat penunjang utama untuk berburu adalah batu yang masih keras yang belum diasah sama sekali. Nah, misalnya lihat di samping ini, gambar di samping, yaitu ada kapak genggam, alat dari kayu, dan tulang-tulang binatang. Nah, pada masa ini ada temuan tulang belulang yang manusia purba seperti Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Next, peninggalan kebudayaan Indonesia pada masa praaksara. Nah, di sini peninggalan kebudayaan Indonesia pada masa praaksara dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Paleolitikum atau zaman batu tua, yaitu zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, di sini dijelaskan bahwa masa ini diperkirakan terjadi antara munculnya manusia purba pertama sampai sekitar 12 tahun yang lalu, atau disebut dengan kala Pleistocene. Nah, manusia purba yang hidup pada masa ini diyakini tersebar di berbagai tempat di muka bumi. Adanya temuan tulang belulang manusia purba seperti Homo erectus di berbagai tempat di dunia seperti di Indonesia. Nah, selanjutnya Mesolitikum atau zaman batu tengah. Nah, Mesolitikum atau zaman batu tengah. Nah, pada periode ini alat penunjang utama untuk berburu dan mengumpulkan makanan masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dengan alat yang masih kasar seperti batu besar yang masih kasar. Nah, masa ini diperkirakan terjadi antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu atau pada masa Holocene. Selanjutnya Neolitikum, yaitu zaman batu baru. Nah, Neolitikum atau zaman batu baru ini untuk menunjukkan lahirnya tradisi yang baru. Pada masa ini sudah adanya bercocok tanam. Melalui bercocok tanam terjadi perubahan besar dalam kehidupan manusia, yaitu dari food catering atau berburu dan mengumpulkan makanan ke food producing, yaitu menghasilkan makanan sendiri. Nah, bisa dikatakan sebagai tradisi bercocok tanam. Ini merupakan sebuah revolusi atau perubahan yang sangat besar. Oke, selanjutnya kita masuk di Megalitikum atau zaman batu madya. Nah, Megalitikum atau zaman batu madya. Nah, pada masa ini tradisi cocok tanam atau food producing semakin berkembang. Namun ada yang khas pada masa ini, yaitu alat-alat budaya terbuat dari berupa batu-batu besar. Oleh karena itu masa ini disebut dengan zaman Megalitikum. Nah, selanjutnya masuk di kehidupan awal masyarakat Indonesia. Nah, di sini kehidupan awal masyarakat di Indonesia. Yang pertama, Proto Melayu. Nah, Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang Indonesia yang tersebar di Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Nah, yang kedua, Deutero Melayu, yaitu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru merupakan perkakas dan senjata besi di kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongsong. Nah, yang ketiga, Melanozoid. Nah, ras Melanozoid mereka tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya di sebelah timur Irian dan benua Australia. Nah, di kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Nusa Tenggara Timur bersama dengan Papua Nugini
Dana Bismarck, Sloman, New Caledonia, dan Fiji Vanuatu mereka tergolong rumpun Melanesioid. Selanjutnya, Negrito dan Waidit. Nah, persebaran orang-orang Negrito Waidit di Nusantara cukup luas. Misalnya Palembang dan Jambi, Dosiok, Sulawesi pojok tenggara. Periode imigrasi itu berlangsung berabad-abad. Nah, mereka itulah nenek moyang orang Indonesia. Selanjutnya ada dua macam teori tentang asal-usul nenek moyang orang Indonesia. Yang pertama, teori out of Africa dan teori out of Taiwan. Nah, menurut Henry Truman, pada tahun sekitar 60.000 tahun yang lalu, ada sekelompok orang-orang yang semangat keberaniannya melintas di selatan dan laut hingga mencapai kepulauan Nusantara. Nah, mereka itulah adalah Homo sapiens yang dalam buku literatur disebut dengan manusia modern awal. Nah, kemudian pada sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu, Kepulauan Indonesia kedatangan orang-orang baru. Nah, mereka ini membawa budaya baru yang disebut dengan budaya Neolitik atau Neolitikum. Nah, pendatang yang baru berbicara dengan tutur kata Austronesia. Ini diperkirakan datang dari Taiwan dengan kedatangan awal Sulawesi dan juga kemungkinan di Kalimantan. Nah, itulah pendapat menurut out of Taiwan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada pertanyaan atau tanggapan, bisa ada komentar di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.